Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, bagaimana cara mengatasi pengering mesin cuci itu tidak berputar. Nah, di tutorial kali ini saya akan tunjukkan ya hal yang sering terjadi ya. Kebanyakan sering terjadi kerusakan dan langkah-langkahnya apa aja yang perlu dilakukan saat pengering mesin cuci tidak berputar ya. Oke teman-teman, yang pertama cara menganalisa ya. Kita akan cek setelah kita putar seperti ini. Kalau misalkan pengering mesin cuci teman-teman itu ketika diputar seperti ini, itu tidak ada suara dengung ya, tidak ada suara dengung. Sama halnya seperti tidak ada strum ya, jadi hanya bunyi dari timer saja, jadi tidak ada dengung dari di dinamo ya. Nah ini apa yang perlu dilakukan kalau misalkan ketika kita putar seperti ini, pengering itu tidak dengung dan hanya yang bunyi hanya di bagian timer saja. Nah seperti yang teman-teman dengar. Nah, apa yang harus dilakukan? Langkah apa aja yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama, biasanya tanda-tandanya dari pintu ya. Yang pertama kita cek dulu. Nah, di sini teman-teman bisa buka. Nah, nanti bakalan bertemu dengan yang namanya timer. Satu timer dan yang satu adalah switch pintu. Nah, untuk timer sendiri di sini kelihatan ya. Kalau misalkan timer itu rusak, biasanya itu di sini tidak berputar ya, ataupun tidak connect. Nah, di sini ada semacam konektor ya. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita putar, nih saya contohin, saya putar, tuh, dia akan connect ya. Dari yang satu ke yang satu itu connect. Nah, biasanya kalau misalkan pengering itu tidak berputar, tidak dengung ya. Biasanya di sini platnya ini biasanya itu tidak connect ataupun terganjal oleh kotoran ya. Biasanya ada banyak sarang semut ya di dalam. Nah, di sini kan connect tuh. Ketika saya matikan, nah dia nggak connect ya. Ketika saya hidupkan connect, ketika matikan nggak connect. Nah, biasanya yang terjadi di bagian sini ujungnya ini biasanya ada banyak kotoran ya. Biasanya itu ada sarang semut biasanya. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di bagian sini, lalu bisa putar. Kalau misalkan timernya itu enggak transparan ya, di sini teman-teman bisa potong lalu bisa coba gabungin lalu dihidupkan. Nah, biasanya seperti itu, sama halnya seperti saklar ya soalnya. Dan untuk selanjutnya switch pintu ini sama seperti timer, fungsinya juga sama. Jadi tujuannya sama ya. Jadi untuk switch ini sendiri dia hanya sebagai penghubung. Nah, sebagai penghubung antara pintu ya. Nah, jadi ketika pintu itu dibuka seperti ini, otomatis switch itu bakalan memutus arus ya. Jadi kalau misalkan dibuka, arus itu nggak bakalan masuk. Yang pasti dinamo nggak bakalan berputar. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau misalkan switch itu mengalami kerusakan. Kemarin juga ada yang berkomentar, "Bang, punya saya kalau misalkan ditekan seperti ini, itu baru bisa berputar, Bang. Namun kalau nggak ditekan, itu nggak bisa berputar." Nah, itu jawabannya ada di bagian switchnya yang rusak. Biasanya kalau misalkan di sini kan untuk switchnya sendiri ini sudah menggunakan relay ya. Ada juga yang menggunakan semacam hanya plat saja. Nah, biasanya itu platnya gosong ya. Jadi pangkalnya itu biasanya gosong. Jadi teman-teman bisa menggunakan amplas untuk membersihkan. Nanti bisa dicoba lagi, semoga berhasil. Dan untuk selanjutnya di sini untuk cara ketika tidak ada dengung ya. Jadi teman-teman bisa cek yaitu di bagian timer ataupun di bagian
switch pintunya. Mungkin itu saja yang perlu dicek kalau misalkan pengering tidak berputar dan tidak ada dengung sama sekali. Lalu bagaimana caranya mengatasi apabila pengering saat diputar seperti ini itu tidak berputar namun ada suara dengung ya, ada suara dengung. Nah, langkah sederhana yang pertama, teman-teman bisa cek nih di bagian pulinya, di bagian puli sini. Pastikan putaran pada asnya ini nggak seret ya, nggak seret. Nah, diputar seperti ini. Nah, kalau misalkan putarannya itu seret, itu biasanya yang sering terjadi penyebabnya dari kampas ini, teman-teman. Jadi kampasnya ini kurang narik ya. Jadi kampas ini kurang narik. Nah, seperti ini tuh. Kurang narik bisa juga, dan bisa juga as di bagian sini sealnya, nah ini itu biasanya udah aus ya, atau udah lengket. Jadi bosnya itu juga ngikut ya. Jadi teman-teman bisa ganti di bagian seal karetnya. Dan untuk apabila kerusakannya itu di bagian tuas remnya ini, nah di sini biasa juga tuas rem ini terlalu mepet ya, yang menyebabkan nggak bisa berputar. Nah, ini kalau misalkan di bagian tuas ini, teman-teman bisa lepas di bagian ini ya. Nah, ini kan udah ada lubang penyetelannya ya. Jadi teman-teman bisa lepas, bisa dinaikkan satu strip. Nah, seperti ini. Apabila di sini bisa dinaikkan di bagian sini ya. Nanti tuas remnya ini bakalan agak ketarik seperti ini tuh. Jadi pastikan penyebabnya itu apakah dari tuas rem atau dari asnya ini. Nah, kalau misalkan dari asnya, teman-teman bisa ganti sealnya. Lalu bagaimana kalau misalkan dua-duanya ini nggak ada masalah? Nah, itu ada dua kemungkinan ya, teman-teman ya. Bisa dari kapasitor, bisa juga dari dinamo yang udah rusak ya, ataupun salah satu spool pada dinamo mengalami kerusakan. Nah, untuk cara mengetahuinya, teman-teman bisa melakukan dengan cara di paralel ya. Jadi kapasitor ini ada satu kapasitor ini ada dua fungsi ya. Yang satu untuk pengering dan yang satu untuk pencuci. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan paralel ya. Jadi bisa di paralel sebelum membeli kapasitor. Ini cara ini sebelum membeli kapasitor bisa lakukan cara seperti di paralel. Dan untuk cara paralel teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi untuk paralel itu bisa digabungin ya. Jadi kapasitor mesin untuk cuci dan juga pengering digabungin jadi satu. Lalu dicoba dihidupkan ke pengering. Nah, kalau misalkan dengan cara di paralel pengering itu berputar, berarti yang mengalami kerusakan yaitu di bagian kapasitor. Nah, kalau misalkan udah berhasil seperti itu, teman-teman bisa belikan kapasitornya. Namun kalau misalkan dengan cara di paralel itu tidak berhasil, ada kemungkinan di bagian dinamo itu yang bermasalah. Biasanya spoolnya udah putus ataupun gosong. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, jadi mungkin cara itu supaya lebih hemat ya, supaya teman-teman itu nggak sampai beli kapasitor dulu. Nanti kalau misalkan setelah kita belikan kapasitor, jangan-jangan dinamonya yang bermasalah. Nah, itu supaya nggak pemborosan ya. Jadi teman-teman bisa paralel dulu. Kalau misalkan di paralel itu mau hidup, mau berputar, baru teman-teman bisa belikan kapasitornya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.